Masih berlatar pada masa kekuasaannya bangsa Manchu, kisah diawali dengan sebuah adegan pertarungan antara dua orang murid Shaolin melawan satu orang master dari klan Teratai Putih bernama Ban Mei, di mana permasalahan terjadi lantaran Teratai Putih yang pro pada kekuasaan Manchu itu tanpa belas kasih membantai murid Shaolin dan kaum yang dianggap memberontak, di mana Master Ban Mei ini dikabarkan sudah membunuh banyak biksu yang tak bersalah hanya karena kaum pemberontak bersaudara dengan Shaolin yang dianggap bangsa Manchu akan berpotensi mengganggu kekuasaannya. Dua orang murid Shaolin yang sekarang tengah bertarung sendiri merupakan murid senior yang bernama Tin Hong dan Biao, dan dengan jurus harimau serta jurus bangau yang masing-masing mereka kuasai, mereka berhasil mengalahkan Ban Mei yang sudah pasti berujung kematian saat itu juga. Namun atas tewasnya Ban Mei di pertarungan ini, semua kaum pemberontak dan penghuni kuil Shaolin harus dipenjara, dan kuil Shaolinnya pun juga dirobohkan oleh gubernur Manchu. Dan inilah klan Teratai Putih. Ini dia sosok si gubernur Manchu itu, namanya Ko Chun, dan pada momen ini Ko Chun dibuat gelisah karena atas dipenjaranya orang-orang Shaolin. Banyak para warga yang demo di istana kaisar menuntut agar orang-orang Shaolin dibebaskan, di mana mau tidak mau Ko Chun pun terpaksa membebaskan semuanya termasuk yang dianggap pemberontak, karena ya tak lama berselang utusan dari kaisar datang dengan membawa surat pembebasan. Dan dengan terdengarnya kabar baik tersebut, Tin Hong yang ternyata waktu itu tidak dijebloskan ke penjara pun langsung mengabarkan berita ini ke istrinya Biao. Oh iya, alasan Tin Hong gak dipenjara sendiri karena Biao lah yang dianggap membunuh Master Ban Mei itu. Kesal karena semua tahanannya dibebaskan, Ko Chun menemui guru besar Teratai Putih untuk mengabarkan ini semua kepadanya, di mana si Ko Chun di sini meminta agar guru besar yang bernama Master Ho itu segera memusnahkan semua orang-orang Shaolin yang tersisa. Mendengar kabar bahwa suaminya sudah dibebaskan, si istri yang saat ini kondisinya sedang hamil pun jelas senang bukan main mendengarnya. Lantas segera mereka pun bersiap-siap akan menyusulnya, yang di saat bersamaan Biao terlihat masih berjalan dengan teman-teman pemberontaknya untuk pulang ke rumah masing-masing. Di mana karena rumah Biao berbeda jalan dengan teman-temannya, Biao pun akhirnya memilih berpisah. Walaupun sebenarnya teman-temannya keberatan karena kondisi Biao saat ini kakinya masih sakit. Saat kembali melanjutkan perjalanan pulang, ternyata di situ mereka dihadang anak buah Ko Chun yang diam-diam diutus untuk menyerang mereka semua. Dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Mengetahui bahwa si Biao masih hidup, Teratai Putih pun mendatangi kediamannya untuk kemudian melakukan serangan ke keluarganya. Dan dengan ini, aksi pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Semula mereka semua masih sanggup bertahan karena ada bantuan dari warga sekitar untuk melakukan perlawanan. Tapi begitu Master Ho-nya datang, saat itu juga semua warga dibuat tewas secara bersamaan dengan sebuah jurus mematikan yang dinamakan dengan jurus kecepatan 100 langkah. Tak ingin menyerah begitu saja, mereka kembali melakukan perlawanan dengan menggabungkan jurus yang hasilnya ternyata masih sia-sia saja. Dan bukannya segera pergi, mereka justru terus-menerus melakukan perlawanan hingga membuat Biao terkena jurus maut tersebut yang akhirnya membuat Biao tewas. Setuju dengan apa yang diucapkan adiknya Biao, Tin Hong pun segera pergi untuk menyelamatkan istrinya. Dan sama seperti nasib kakaknya, adik Biao pun juga tewas di tangan Master Ho.
Untuk mengamankan diri terlebih dahulu, mereka berdua akan tinggal di sebuah desa yang di sana ada saudara Bio yang bekerja di sebuah pabrik boneka kertas yang mereka langsung menuju ke sana sebelum ketahuan lagi. Di mana bersamaan dengan itu, kita diperlihatkan suasana kuil Shaolin yang pada tahap ini mereka berniat akan segera memperbaiki kuil tersebut. Namun sungguh sangat sial bagi mereka, baru saja akan memulai, mereka sudah keburu dibantai duluan oleh anggotanya teratai putih. Sesampainya di pabrik boneka kertas tersebut, mereka disambut bos pemilik pabrik yang kemudian si bos pun memanggil saudara mereka. Ini dia, Singlah namanya, di mana setelah mendengar cerita istrinya Biao, Sing pun langsung simpati lantas dipersilakanlah mereka untuk tinggal sampai keadaan ini bisa membaik sepenuhnya. Dan supaya agar mereka bisa tetap mendapat uang, Sing juga akan melaporkan ini ke bosnya agar bosnya mau memperkerjakan Tin Hong. 文定啊，你唔好咁大力。 Usai selesai dengan pekerjaannya, Tin Hong memanfaatkan waktu luang untuk berlatih kungfu dan di sini ia terpikirkan sebuah ide untuk menggabungkan jurus maut harimaunya dengan jurus bangau milik si Biao, di mana Tin Hong terus berlatih setiap malam dan di beberapa kesempatan ia pun juga mengajak Sing untuk ikut dalam latihannya. Dan setelah berhari-hari berlatih lalu merasa sudah mampu menguasai sepenuhnya kedua jurus tersebut, Tin Hong pun tanpa izin ke siapapun langsung pergi ke markasnya teratai putih. 施主，請問你揾邊位呢？我係洪文定。洪文定嚟啊！洪文定嚟啊！百年道人，洪文定，我今日嚟就係要剷除呢棟百年道人。 Terjadi pertarungan sengit antara Tin Hong dan anak buahnya teratai putih, di mana Tin Hong dengan penuh amarah mengeluarkan semua kemampuannya yang berhasil membuat beberapa anak buah teratai putih tewas dengan jurus gabungan tersebut, yang mana karena penasaran, Ko Chun juga mencoba untuk melawan hingga terjadi pertarungan yang hampir seimbang di antara mereka berdua, sampai ketika Master Hao datang. Disitulah Ko Chun diminta untuk berhenti dari pertarungan tersebut, lalu kemudian Master Hong pun menggantikan posisinya. Sudah melakukan berbagai macam serangan, nyatanya Tin Hong tak mampu membuat Master Hao kalah, bahkan untuk menyentuh tubuhnya saja, Tin Hong pun tak sanggup melakukan itu, di mana karena merasa kungfunya belum sebanding, Tin Hong pun memutuskan kabur saja sebelum akhirnya nanti nyawanya tewas juga di tangan Master Hao. Dan begitu sampai di rumah dengan selamat, rupanya istri Biao sudah dalam keadaan melahirkan, dan di situ istri Biao tidak tahu kalau si Tin Hong ini baru saja pulang dari markas teratai putih. 百年嘅武功咁犀利，你都有命翻嚟啊？百年有咩咁犀利啫？不過唔知點解，我點打佢都打佢唔到啊！你嘅武功仲差百年好遠啊！ Waktu pun berlalu. Dalam sebuah latihan, istri Biao mendapat sebuah jawaban tentang kenapa kok Master Hao ini jika diserang selalu saja melayang, di mana ternyata Master Hao itu memiliki sebuah kemampuan meringankan tubuh, yang di sini istri Biao pun mencoba menerangkan itu dengan cara meminta Tin Hong untuk menyerang boneka kertasnya, sehingga begitu saat dia sendirilah yang mencoba dengan jurusnya, di situ istri Biao pun mendapat jawabannya bahwa untuk menyerang tubuh Master Hao dibutuhkan kungfu wanita yang tidak hanya mengandalkan kekuatan saja, tapi juga ketenangan. Dan maka dari itu, saat itu juga istri Biao pun langsung meminta Tin Hong agar mempelajari jurus miliknya. Dan Tin Hong diminta untuk melakukan kegiatan wanita juga, supaya jurus yang akan ia pelajari ini menyatu dalam tubuhnya. Tin Hong pun setuju akan hal tersebut, lantas ia pun mulai melakukan kegiatan itu.
全身放鬆。你隻手要放鬆啲，再低啲。哎呀！跟住我做啊！太陽穴，咽喉穴。 Setelah mendapatkan semua tutorial dari istrinya Biao, Tin Hong pun melanjutkannya dengan berlatih bersama beberapa boneka kertas yang setelah berlatih berhari-hari, Tin Hong berhasil juga menguasai jurus wanita tersebut, di mana setelah itu Tin Hong langsung menuju ke markasnya Master Ho yang saat akan pergi dari sini, dia hanya izin ke Xing saja yang sebenarnya Xing saat itu juga tak mendengar karena sedang dalam keadaan mengantuk, hingga saat esok hari dia bangun dan ia baru sadar kalau Tin Hong pergi ke markasnya Teratai Putih. Disitulah Xing langsung menyusulnya ke sana, karena sejujurnya Xing juga masih meragukan kemampuannya Tin Hong. Usai selesai meladeni kedua ajudannya Master Ho, kini tiba saatnya bagi Tin Hong untuk meladeni Master Ho-nya langsung, dan dengan ini pertarungan antara keduanya pun tak dapat terhindarkan lagi.我咁樣聽嘢仲唔清楚？ Di luar dugaan, ternyata jurus wanita yang telah ia pelajari pun tak mampu membuat Master Ho terluka, dan justru yang ada ia sendirilah malah yang terkena jurus maut Master Ho, yaitu kecepatan 100 langkah, di mana Master Ho sengaja tak membunuhnya langsung lantas membiarkannya pergi begitu saja, karena orang yang terkena jurus maut tersebut lambat laut akan mati dengan sendirinya, yang mana saat dalam keadaan terseok-seok itulah beruntung Xing ada untuk menolongnya, sehingga tanpa pikir panjang lagi, Xing pun langsung membawanya pergi. Sudah melakukan berbagai upaya penyembuhan, ternyata Tin Hong tetap saja tak sadar, lantas Xing pun memutuskan untuk mendatangi si bos untuk mencoba meminta uang kepadanya supaya Tin Hong bisa dibawa ke rumah tabib, di mana si bos rupanya sudah paham betul bahwa dengan membawanya ke tabib pun tak akan membuat Tin Hong bisa selamat, dan untuk menyembuhkan luka semacam itu, si bos ternyata tahu caranya, yaitu dengan metode akupuntur yang kebetulan si bos pun sudah menguasai itu semua. Asik. 快啲攞個針盒俾我。哦。 多得晒喎。 你啲我職責啊！ Setelah berhasil sadar, si bos yang hendak pergi keluar kota pun memberikan buku akupunturnya ke Tin Hong supaya Tin Hong bisa pelajari itu, dan dari sinilah Tin Hong terpikirkan sebuah ide untuk mencoba metode akupuntur tersebut saat nanti akan melawan Master Ho. Bukan tanpa alasan, Tin Hong terpikirkan itu karena dia baru sadar dengan merusak sistem saraf pada bagian tubuh otomatis akan membuat seseorang tak akan bisa bergerak, dan setelah akhirnya kembali sehat tanpa pikir panjang lagi, Tin Hong pun langsung kembali mencari Master Ho untuk mencoba melawannya.
Secara kebetulan saat dalam perjalanan ia tak sengaja bertemu Ko Chun, lantas karena Ko Chun juga biang keroknya, Ting Hong langsung melawannya dan dengan mudah berhasil membunuhnya, di mana selanjutnya ia pun masuk lewat selah pembuangan air yang tujuannya agar ia bisa langsung bertemu Master Ho di ruangannya. Dan saat sudah berhasil masuk lalu bertemu dengan Master Ho-nya langsung, Tin Hong pun tanpa buang-buang waktu langsung ambil kuda-kuda yang ternyata ia tetap harus melawan pengawalnya terlebih dahulu. Begitu selesai dengan kedua pengawalnya, kini tiba saatnya bagi Tin Hong untuk balas dendam. Dan dengan ini, pertarungan pun dimulai.哎呀，打輸㗎，梗係胃氣脹啦。唔好意思喎，吉咗你個咳血添。老爺，你喊都無謂啦。Awalnya, Tin Hong ini dibuat kebingungan karena Master Ho masih saja berdiri meski sudah ditusuk jarum ke seluruh tubuhnya. Namun setelah mencoba dengan jarum yang ada di kepalanya Master Ho itu, rupanya cara tersebut berhasil. Dan pada akhirnya, Master Ho pun tewas dengan jarumnya tersebut. Tamat.